ditutup. Haiden kok batuk-batuk terus dari kemarin? Panas nggak badannya? Bentar. Coba ambil termometer dulu ya. Hah? Ini sampai hampir 40 derajat Haiden, demam ini. Iya pak, tenggorokanku ini kayak juga sakit banget. Terus aku dari kemarin tuh kayak full batuk-batuk terus itu. Kalau demam sama batuk kayak gini harus diperiksa. Kita ke puskesmas ya. Iya. Haiden masih batuk dari kemarin. Iya, makanya harus dibawa ke puskesmas cepetan, nggak boleh tunda. Yuk Clara, ayo bawa Ayo, Ma. ke puskesmas. Yuk, Ma, masuk. Silakan duduk. Terima kasih dokter. Perkenalkan, saya Dr. Dina, dokter yang bertugas pada sore hari ini. Boleh tahu dengan ibu siapa yang akan berobat? Saya Aura dok, tapi hari ini bukan saya yang berobat. Ini kebetulan anak saya Haiden. Langsung ditanya-tanyain aja dok, nggak apa-apa. Baik, di Haiden umur berapa, Dek? Saya umur 15 tahun dokter. Oh, di Haiden ada keluhan apa sampai berobat pada hari ini? Saya sering batuk-batuk dokter selama 3 minggu dan juga saya juga ada Demam, dokter. Demamnya sudah berapa lama? Demamnya sudah sekitar 2-3 minggu dok. Tetapi kadang demam, kadang enggak. Tadi juga dicek suhunya sampai 40 derajat dokter. Baik, apakah ada batuk berdahak? Iya dokter, berdahak. Dahaknya warna apa? Apakah putih, kuning, atau ada bercak darahnya? Itu apa? Kadang kuning dokter, tetapi pernah ada sedikit kayak bercak darah gitu. Baik, apakah di malam hari adik sering berkeringat sampai bajunya basah? Iya dokter, pernah. Adik ada penurunan nafsu makan? Ada dokter, saya terkadang tidak bernafsu untuk makan gitu dok. Ada penurunan berat badan? Ada dokter, kemarin berat saya turun sekitar 4 kilo dalam sebulan. Baik. Ade, Ibu, apakah di rumahnya atau di lingkungan sekitarnya terdapat orang yang mengalami TBC atau mungkin batuk-batuk dalam jangka waktu yang cukup lama? Teman saya sering batuk-batuk sih dokter. Saya sering kayak bermain sama dia gitu. Baik, apakah adik punya riwayat penyakit bawaan lainnya? Enggak sih dokter, sampai ini Haiden sehat-sehat aja sih dok. Baik, De Haiden. Setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada De Haiden. Saya akan memeriksa suhu De Haiden dan juga mendengarkan suara paru-paru De Haiden. Pemeriksaannya tidak sakit, apakah De Haiden bersedia? Bersedia dok. Baik, mungkin Ibu bisa tetap mendampingi De Haiden. De Haiden bisa tetap pakai maskernya ya. Baik, pemeriksaannya sudah selesai. Baik, dari pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya, didapatkan suhu De Haiden yang masih di 40 derajat Celcius. Kemudian juga terdapat sedikit suara nafas tambahan di paru-paru De Haiden. Dan untuk pemeriksaan ini masih belum bisa memastikan penyakitnya. Tapi jika digabungkan dengan keluhan De Haiden tadi, seperti batuk yang lebih dari 3 minggu, demam yang naik turun, nafsu makan yang turun, dan juga berat badan yang turun, dan ada keringat pada malam hari juga tadi, kemungkinan De Haiden dicurigai infeksi paru, yaitu TBC. Hah? Jadi anak saya TBC dok? Saya belum dapat memastikan, namun berdasarkan keluhan De Haiden tadi, saya curiga pada penyakit TBC. Oleh karena itu, untuk mengetahui diagnosis yang lebih lanjut, saya sarankan De Haiden untuk dirujuk ke dokter spesialis paru untuk pemeriksaan yang lebih lengkap. Baik dok, terima kasih ya dokter. Baik, sama-sama Ibu. Semoga De Haiden cepat pulih. Iya, terima kasih dokter. Ayo Haiden. Nomor 34. Itu kan nomor kita mah. Oh iya, yuk masuk. Tunggu atas antrian 34. Silakan Ibu bisa memasuki ruangan untuk menemui Dokter Audra ya. Oke, ya, baik, terima kasih bu. Sama-sama. Haiden ini dokter Audra, kamu masuk aja, mama ngurus administrasi ya. Iya pak. Iya, silakan masuk. Permisi dokter. Selamat malam Dek, sebelumnya perkenalkan saya Dokter Audra, dokter spesialis paru yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya mungkin boleh konfirmasi terlebih dahulu nama dan tanggal lahir adik. Dokter, nama saya Haiden. Saya lahir 14 Maret 2010. Saya sekarang umurnya 15 tahun dokter. Oke, baik Haiden, di sini saya sudah menerima surat rujukan dari dokter Dina. Dan di sini dituliskan bahwa kamu dirujuk dikarenakan mengalami batuk kronis lebih dari 2 minggu dengan kecurigaan TB. Betul, Dek? Iya betul dokter. Baik Haiden, jadi di sini saya sudah punya hasil pemeriksaan awal dari puskesmas, dan tapi saya tetap perlu untuk kembali langsung informasi dari kamu ya. Mungkin apakah kamu bersedia? Saya bersedia dokter. Baik, jadi kita mulai dari keluhannya ya. Jadi mungkin aku bisa diceritakan keluhan apa yang mungkin mengganggu kamu akhir-akhir ini? Jadi itu dokter. Jadi saya batuk-batuk sudah lebih dari 3 minggu dokter. Saya bingung kenapa kok gak apa sembuh-sembuh dok. 3 minggu lebih ya? Mungkin bisa diceritakan untuk batuknya itu munculnya secara pelan-pelan atau tiba-tiba Haiden?
Jadi pelan-pelan dokter. Jadi apa saya kira awalnya itu masuk angin biasa dok. Tapi entah kenapa kok nggak awas sembuh-sembuh gitu dokter. Tapi sekarang sudah muncul dahaknya atau masih belum? Sudah dok, tapi kayak warnanya itu dokter apa kuning kehijauan gitu dok. Oh, baik. Selain dari warnanya, mungkin apakah pernah muncul seperti darah gitu, Haiden? Pernah ada sedikit warna merah gitu dokter di dahak saya, tapi saya agak kurang yakin. Mungkin selain dari batuk berdahak tersebut, apakah ada keluhan yang menyertai kondisi kamu saat ini? Ada dok, waktu saya ukur sekitar 37,8 derajat dokter. Kalau demamnya tersebut, mungkin lebih terasanya pada saat sore beraktivitas atau pada malam hari? Mungkin lebih sering dari sore ke malam dokter gitu. Kalau di malam juga mungkin apakah kamu mengalami seperti keringat dingin atau seperti berkeringat berlebih? Iya dok, itu hampir setiap malam saya berkeringat, itu padahal AC-nya itu sudah nyala dokter di kamar saya itu. Baik. Mungkin saya juga ingin bertanya, belakangan ini mungkin kamu mengalami penurunan berat badan kah? Iya dokter, jadi dalam sebulan terakhir saya mengalami penurunan berat badan sekitar 4-5 kilo dalam sebulan dokter. Oh baik. Juga mempengaruhi nafsu makan kamu mungkin ya? Iya dokter, kebetulan saya juga sekarang kurang bernafsu dalam kayak makan gitu dokter sekarang itu. Dicatat sebentar ya. Kira-kira selain dari batuk itu apakah ada nyeri di dada, Haiden? Ada sedikit dok, jadi kalau saya batuk keras itu dada kiri saya itu terasa nyeri gitu dokter. Mungkin disertai juga dengan sesak nafas ya? Jadi kalau misalnya aktivitas berat itu kayak agak sesak gitu dok. Baik. Mungkin ketika kamu batuk seperti itu, apakah memburuk gitu di kondisi tertentu, misalnya pada saat beraktivitas berlebih atau pada saat sekolah seperti itu? Mungkin kalau misal tiduran gitu dokter. Jadi kalau misalnya saya tidur itu makin parah gitu dokter. Kalau istirahat atau kayak saya duduk atau kayak itu kayak lebih mendingan gitu rasanya. Oke, jadi tadi saya sudah menggali terkait dari keluhan kamu. Mungkin di sini saya juga mau lebih tahu tentang riwayat kesehatan kamu sebelumnya ya. Mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah bersedia, Haiden? Bersedia dok. Mungkin saya akan bertanya dari keluarga kamu di sekitar kamu sendiri, apakah ada yang punya juga keluhan-keluhan batuk seperti ini, Haiden? Belum ada dokter. Ini pertama kali dok. Baik, mungkin saya boleh lihat lengan kirinya, apakah sudah vaksin ya kamu? Oh ya, sudah vaksin BCG ya, baik. Mungkin di keluarga kamu sendiri apakah ada riwayat diabetes? Tidak ada dokter. Tidak ada ya? Tidak, Baik. dokter. Mungkin dari sekitar kamu, mungkin kamu beraktivitas kemarin, apakah teman-teman kamu ada yang punya keluhan penyakit seperti paru atau batuk-batuk berlebih gitu? Kemarin itu saya bermain dengan teman saya dokter. Dia itu kayak batuk-batuk terus gitu dok. Dia sekitar saya gitu dokter. Oh jadi temannya itu apakah kalian bermainnya itu di ruangan tertutup atau sebagainya? Iya dokter. Tapi bermain di kamar saya dokter kebetulan. Oke, jadi mungkin sudah hampir selesai ya. Mungkin tapi saya di sini juga memastikan bahwa tidak ada yang terlewat. Jadi mungkin apakah kamu akhir-akhir ini mengalami seperti sakit kepala maupun penglihatannya semakin buram dan sebagainya gitu? Untuk sakit kepala tidak ada dokter, dan juga untuk penglihatan saya itu masih normal dokter. Kalau di leher sendiri merasa kaku kah? Tidak ada dokter. Tidak ada ya? Tidak, dokter. Oke, jadi mungkin keluhan lainnya seperti dari perut kamu, apakah kamu merasa mual atau ingin muntah dan sebagainya ini? Jadi mual kadang ada sih dokter, tapi kayak tidak sampai muntah begitu dok. Baik. Terakhir mungkin apakah kamu mengonsumsi alkohol atau merokok? Tidak dokter. Oh, baik. Baik adik, berdasarkan keluhan yang tadi adik ceritakan, saya perlu arahkan adik untuk melakukan pemeriksaan dahak ya. Jadi nama pemeriksaan itu adalah BTA dan TCM. Nanti hasilnya itu akan menentukan diagnosis adik nantinya. Baik. Pemeriksaan dahak dok. Iya, nanti adik akan diminta untuk mengeluarkan dahak dari paru-paru ya, bukan dari air liur. Nah, dahak itu nanti akan kami periksa di laboratorium. Sekarang adik boleh bawa surat rujukan ini adik. Ruangannya di mana ya dokter? Nanti di luar bakal ada petugas yang mengarahkan ya. Baik dokter, terima kasih. Selamat sore, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Ini dokter, tadi ada surat pemeriksaan gitu dari dokter Audra. Katanya kayak pemeriksaan dahak gitu sih dok, saya nggak ngerti. Oh, boleh saya lihat dulu deh? Oh, deh dokter. Baik, adik, nanti adik perlu melakukan pemeriksaan dahak terlebih dahulu. Nanti saya akan kasih wadah ini, kemudian adik bisa mengeluarkan dahak di dalam wadah ini. Nah, nanti adik tahapannya itu adik perlu tarik nafas terlebih dahulu secara dalam-dalam, kemudian adik tahan nafas sebentar, kemudian adik batuk sekuat tenaga, kemudian dipastikan yang keluar di sini adalah dahak. Kalau bisa dahaknya langsung ditambah ke sini. Jadi yang keluar nanti akan dahak, bukan air liur. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Memangnya itu aman dok? Aman ya Bu, ini prosedur standar kok. Nanti sampel dahaknya akan saya proses terlebih dahulu di dalam lab, kemudian hasilnya saya akan langsung kirimkan ke dokter Audra. Ini Gede? Iya dokter. Ini dok. Baik, cukup nggih. Terima kasih banyak untuk Ibu dan Adik. Mungkin selanjutnya Ibu dan Adik bisa tunggu kembali ke ruang tunggu dokter spesialis, dokter Audra. Nanti hasilnya akan langsung diinfokan di sana. Oke,
Makasih banyak Oke, dokter. dokter. Dokter Aulia, permisi dok. Ini saya Ibu Haiden, tadi saya nggak ikut soalnya ngurus administrasi. Saya udah selesai dokter. Ini disuruh balik lagi ke sini. Ini dok. Mungkin boleh duduk dulu ya. Oke, terima kasih dokter. Baik Bu, jadi hasilnya sudah saya terima ya. Berdasarkan gejala yang diceritakan oleh D. Haiden tadi, yaitu ada batuk produktif lebih dari 3 minggu, lalu ada demam subfebris juga, dan juga disertai dengan keringat malam dan juga penurunan berat badan yang signifikan. Tadi kami juga sudah mengecek lewat hasil BTA dan juga TCM-nya, dan hasilnya TBC paru Bu. Baik, Ibu dan Haiden, saya tahu ini bukan kabar yang kalian harapkan, tapi wajar kalau kalian kaget atau cemas. Tapi saya mau kamu tahu bahwa satu hal penting, TB paru ini bisa disembuhkan sepenuhnya, asalkan Haiden mau menjalani pengobatan dengan disiplin. Nanti saya akan berikan obat OAT yaitu obat anti tuberkulosis yang akan dibagi menjadi 2 fase ya Bu. Jadi pertama itu selama 2 bulan minum 4 obat sekaligus yaitu isoniazid, rifampicin, pyrazinamide dan juga etambutol setiap hari tanpa putus. Sedangkan untuk fase kedua selama 4 bulan 2 obat saja yaitu isoniazid dan juga rifampicin. Harus 6 bulan penuh ya dok? Iya Bun, dan ini yang paling penting, jangan berhenti di tengah jalan meskipun sudah merasa mendingan ya Haidennya. Kalau putus sebelum selesai, bakterinya nanti bisa kebal dan pengobatannya akan jauh lebih berat. Selain itu juga nanti akan ada pengawas penanganan obatnya ya Bu, dan saya mempercayai Ibu sebagai PMO-nya. Nah untuk resep OHT-nya sendiri, untuk apotek dan surat jadwal kontrol itu akan 2 bulan lagi ya Bu, dan kita akan evaluasi terus perkembangan pengobatannya. Ya baik dok, saya paham. Baik, bagus Bu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Dari saya enggak sih dok. Baik. Sekarang boleh ke kasir dulu lalu ke apotek ya Bu, dan pastikan untuk maskernya Haiden tetap dipakai. Oke, ya dok. Selamat datang Ibu. Oke, Ibu saya mau menebus resep obat ini nggih. Oke, silakan duduk dulu Oh, Ibu. iya. Saya ambil obatnya. Dulu nggih. Iya, terima kasih Bu. Baik Ibu, jadi berdasarkan resep dari dokternya, ini ada 4 obat yang diberikan, ada isoniazid, ada rifampicin, ada etambutol dan juga pyrazinamide. Yang dimana keempat obat ini itu bisa diminum selama 2 bulan setiap hari 1 kali 1. Nah untuk minum obatnya sendiri itu dilaksanakan sebelum makan ya Ibu. Jadi bisa diingatkan juga adanya kalau misalnya minum obatnya tuh sebelum makan, dan juga karena ini kan berkepanjangan, jangan lupa juga selalu diingatkan untuk minum obatnya gitu. Kira-kira Ibu ada pertanyaan? Nggak ada. Baik, silakan menuju kasir Ibu untuk melakukan pembayaran. Itu obatnya. Terima kasih Bu.